Perkenalkan, nama saya Susi Silitonga. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu tentang kejahatan berbisnis. Kejahatan berbisnis ialah pengertian kejahatan berbisnis lebih luas daripada pengertian kejahatan berkooperasi. Dengan beberapa alasan sebagai berikut. Modus operandi tidak selalu menggunakan korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, akan tetapi korporasi dijadikan tempat untuk menampung hasil kejahatan. Bahkan korporasi tidak merupakan pelaku atau barter, dan dalam hal tanggung jawab korporasi, maka korporasi diwakili oleh pengurusnya. Sedangkan dalam kenyataan, pemilik atau pendiri korporasi sering menjadi pengendali korporasi yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dan korporasi justru menjadi korban termasuk pemegang saham, terutama pada perseroan terbatas yang sudah go publik atau terbatas terbuka atau PT TBK. Dalam UUD RI nomor 40 tahun 2007 tentang PT, tidak terjangkau perbuatan personal pengendali perseroan kecuali direksi, anggota dewan komisaris, dan para pemegang saham. Kompleksitas masalah dalam aktivitas bisnis korporasi tidak hanya terkait masalah nasional, akan tetapi sering terkait masalah internasional. Aktivitas tersebut sering menjadi masalah hukum dan yang berdampak luas terhadap kepentingan rakyat dan bahkan kepentingan perlindungan hukum terhadap korporasi itu sendiri. Keadaan dan masalah aktivitas bisnis tersebut tidak hanya melibatkan organ PT, melainkan juga organ kekuasaan negara. Bahkan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh multinasional korporasi, sering digunakan perantara atau dikenal dengan sebutan intermediaries. Di satu sisi, mereka dilindungi oleh undang-undang dan termasuk aktivitas bisnis yang sah. Akan tetapi, di sisi lain, pelaku baru atau newcomer dalam aktivitas bisnis ini sering melakukan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan para pihak dalam perjanjian atau kepentingan negara. Dan sampai sekarang belum dapat dijangkau oleh peraturan perundang-undangan di banyak negara. Aktivitas bisnis, baik domestik dan internasional, telah dikuasai oleh multinational corporation atau MNC yang memiliki jaringan kerja di antara negara, sehingga telah menimbulkan kompleksitas hukum berkaitan dengan korporasi, terutama dalam hal telah terjadi pelanggaran hukum pidana oleh para agen korporasi yang telah bertindak tanpa sepengetahuan prinsipal yang berkantor di negara lain. Selain kompleksitas pengaturan terkait baik tersebut, keberadaan MNC telah menimbulkan masalah yurisdiksi dalam hal terjadinya pihak pidana oleh MNC tersebut. Dalam aktivitas MNC mencapai saat ini kelibatan tiga pihak korporasi yang diwakili oleh direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham serta intermediaris memerlukan jangkauan hukum yang konvensi dan memadai. Atas dasar pengertian tersebut, maka pengertian kejahatan bisnis memiliki lingkup jangkauan hukum yang menandai dibandingkan dengan pengertian istilah kejahatan korporasi. Jaringan aktivitas bisnis internasional dengan modal yang signifikan dan tersebar di beberapa negara berdampak besar baik dari segi finansial, tenaga kerja, dan kesejahteraan rakyat di negara. Kondisi tersebut merupakan payung hukum yang jelas dan luas serta memiliki prediksi yang mampu melihat masa depan aktivitas bisnis internasional dalam kehidupan rakyat di mana MNC tersebut beroperasi.
Payung hukum untuk mengatur aktivitas MNC memerlukan suatu pengertian istilah yang memadai pula, yaitu kejahatan bisnis. Pengertian istilah kejahatan bisnis mengandung banyak filosofis, yuridis, dan sosiologis yang patut dicermati, yang berkenaan dengan sisi substansi dan implikasinya dalam kehidupan transaksi bisnis, baik nasional, regional, maupun internasional. Secara fisiologis, pengertian tersebut mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai atau values dalam suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas, seperti penanaman modal dalam berbagai sektor swasta yang padat karya atau kegiatan pasar modal yang pemegang sahamnya adalah masyarakat luas termasuk golongan menengah ke bawah. Perubahan nilai tersebut ialah bahwa pelanggan berbisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran atau honesty dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi mencapai tujuan, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, bahkan sering etika berbisnis yang sehat disampaikan disampingkan dan tidak merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam konteks tersebut, maka pelanggaran dan kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan mencapai titik nadir, sementara perangkat hukum untuk menentukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak menandai lagi. Kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditentukan ketidakadilan dan kepastian hukum, keadilan bagi para pelaku bisnis yang bertindak baik, konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut adalah diperlukan pengetahuan terkait yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku yang bertingkap telah merugikan tingkat yang telah dirugikan. Secara yuridis, istilah kejahatan bisnis menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dari satu mata uang, yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan di sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang juga bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak, sehingga sifat regulasi lebih mengemuka dan hanya terkait hubungan hukum antara perorangan atau korporasi, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau masyarakat luas atau negara, sehingga sifat memaksa lebih memuka dibandingkan dengan sifat regulasi. Aspek regulasi bertujuannya adalah memelihara keseimbangan atau keharmonisasi antara kepentingan para pihak, sedangkan aspek hukum pidana mengatur hubungan hukum antara warga negara dan negara. Sifat memaksa hukum pidana adalah bertujuan penjaraan dan salah satunya pihak yang telah menimbulkan kerugian atau kerusakan. Masalah kedua yang muncul dari sisi yuridis ialah bahwa fungsi hukum pidana yang bersifat ultimum remedium atau the last resort untuk mencapai kepentingan dan kepastian hukum guna menentukan keadilan telah beralih fungsi menjadi premium remedium atau the price range untuk kepentingan ketertiban serta kepastian hukum dan menentukan keadilan. Dalam konteks perubahan fungsi tersebut, maka secara filosofis masih dapat dipersoalkan apakah perubahan nilai-nilai filosofis
sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas sudah tepat. Bagaimanakah dalam satu kegiatan yang sama, pihak-pihak bisnis yang memiliki karakteristik dan kepercayaan untuk artis sekali dipergunakan dua karakter hukum yang berbeda. Secara sosiologis, istilah kejahatan bisnis telah menunjukkan keadaan nyata yang telah terjadi dalam aktivitas atau dunia bisnis. Bahkan tetapi di sisi lain menunjukkan pula bisnis sudah tidak ada lagi kemampuan untuk fisiologis atau stres atau seakan-akan ada lagi yang dapat dipercaya di antara pelaku bisnis bahwa kegiatan bisnis sudah menyimpang jauh dari tujuan dan cita-cita semula, yaitu menumbuhkan kepercayaan dan kejujuran dalam memperoleh keuntungan. Semakin kompleks karakteristik pasar, maka semakin kompleks juga masalah hukum yang harus dihadapinya. Secara sosiologis, pengertian kejahatan bisnis menunjukkan tuntutan atau dendam dari para pelaku bisnis berintak baik untuk mencegah dan mengatasi keadaan bisnis yang tercela untuk memulihkan kenyamanan dalam melakukan kegiatannya. Pengertian kejahatan bisnis atau KB atau BC telah menarik konsep hukum pidana dengan sifat memaksa ke dalam lingkungan hidup perdata yang dapat diartikan sebagai penerimaan atau ekologet sifat memaksa ke dalam konteks hubungan keperdataan. Sifat pengakuan dimaksud sudah tentu dapat dibedakan sifat pengakuan yang mutlak dan tanpa syarat atau juga sifat pengakuan yang tidak mutlak dengan syarat. Sifat pengakuan pertama mengakibatkan tidak ada lagi ruang netral atau abu-abu antara kedua sifat tersebut, sifat hukum dan sifat regulatif hukum perdata. Implikasinya sudah tidak ada lagi ruang tawar-menawar antara pola penyelesaian melalui hukum perdata dan hukum pidana, sehingga sesungguhnya telah terjadi kooptasi hukum pidana atas objek pengaturan dalam lingkup hidup hukum perdata. Adapun sifat pengakuan kedua mengakibatkan masih ada ruang netral atau daerah abu-abu di antara kedua sifat tersebut. Pada sifat pengakuan kedua ini masih ada posisi tawar antara kedua pola penyelesaian masalah hukum tersebut dan kooptasi pengakuan tidak mudah terjadi. Contoh, undang-undang yang berisi ketentuan pidana dalam peraturan perilaku berbisnis, misal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang arti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepani, kepani, kepailitan. Undang-undang yang mengatur tentang hak haki tahun 2000 dan 2002. Dalam undang-undang tersebut, sifat pengakuan terdapat fungsi hukum pidana masih bersifat tidak mutlak atau dengan syarat antara lain jika sifat regulasi dari undang-undang tersebut sudah tidak ditaati oleh para pelaku bisnis, maka hukum pidana berfungsi sebagai pengganti hukum pidana, sebagai pengganti hukum perdata. Sekian dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Dah.